Audio Jungle. Baru-baru ini pernyataan Ketua PSSI Muhammad Iryawan membuat pecinta sepak bola kecewa. Pasalnya, pria yang akrab disapa Iwan Bule itu tidak menggubris undangan turnamen Toulon yang menyebut bahwa turnamen tersebut bukan kompetisi bergengsi karena tidak berada di bawah naungan FIFA. Tetapi para penggemar sepak bola tanah air mengecam pernyataan tersebut dan mengungkapkan bahwa jebolan dari turnamen itu mampu menjadi pemain penting di timnas senior saat ini. Selain itu, para penikmat sepak bola Indonesia juga menegaskan bahwa turnamen Toulon sangat penting bagi para pemain muda. Apalagi banyak pemain kelas dunia yang pernah mengikuti kompetisi tersebut. Seperti Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, hingga Zinedine Zidane. Terakhir kali tim Garuda ambil bagian di turnamen Toulon adalah pada tahun 2017. Dan untuk itu, inilah skuad lengkap timnas Indonesia di turnamen Toulon 2017. Penjaga gawang Muhammad Riyandi. Ya, kiper asal Bogor ini dipanggil oleh Indra Syafri untuk turnamen Toulon setelah menembus tim utama Barito Putra di usianya yang masih 16 tahun. Namun meskipun masih sangat muda, sang pelatih tidak ragu untuk menjadikannya sebagai penjaga gawang utama Indonesia U19 kala itu. Sekarang ia masih bermain untuk Barito dan di musim ini Riyandi telah tampil sebanyak 4 kali. Sementara itu di timnas senior, ia mencatatkan debutnya pada Juni tahun lalu saat tim Garuda dihajar Uni Emirat Arab 5-0 dan sejak saat itu pemain berusia 22 tahun tersebut telah mengantongi 5 caps. Bek Rahmat Irianto. Pemain yang selalu mengenakan nomor punggung 13 ini merupakan kapten Indonesia di turnamen tersebut. Meskipun tidak mampu berkutik saat menghadapi lawan-lawannya di turnamen Toulon, bahkan Irianto sekarang menjadi andalan timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong. Namun Sinteyong lebih menyukai Irianto untuk bermain sebagai gelandang bertahan. Ia kini bermain untuk tanah kelahirannya, Persebaya, Surabaya. Bek Nur Hidayat. Menjadi tandem Irianto di posisi bek tengah, Nur Hidayat juga berperan sebagai wakil kapten timnas kala itu. Pemain yang kini bermain untuk PSIM Yogyakarta itu sempat merasakan timnas arahan Sinteyong sebelum ia didepak oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut karena indisipliner. Rifat Marasabesi. Marasabesi sejatinya adalah bek sayap yang digadang-gadang akan menjadi andalan timnas senior di masa mendatang. Namun karena cedera MCL yang ia terima, performanya turun dan hingga kini belum mampu menunjukkan penampilan terbaiknya. Tetapi baru-baru ini ia menerima hukuman dari Komdis PSSI setelah menendang bek sayap Persib Bandung, Ardi Idrus dalam lanjutan Liga 1. Bek kiri, Firza Andika. Bek kiri masih terdaftar sebagai pemain klub kasta keempat Liga Belgia. Royal Union Tbilisi Brain ini sekarang menjadi pemain pinjaman di Persikabo 1973. Firza memang masih berstatus sebagai pemain AFC Tbilisi, tetapi ia mengaku tidak ingin kembali ke Belgia karena bermasalah dengan sponsornya yang membuat gaji sang bek menunggak selama 6 bulan di negara tersebut.
Gelandang Lutfi Kamal. Dari sektor gelandang ada nama Lutfi Kamal. Gelandang muda potensial milik Barito Putra ini dinilai akan menjadi pemain kunci Indonesia di masa mendatang. Ketenangan, akurasi passing, dan pintar membaca permainan menjadi modal Lutfi dalam mengawali lini tengah tim yang dibelanya. Meskipun penampilannya cukup menjanjikan, ia masih harus menunggu waktu untuk bisa mencicipi seragam timnas di level senior. Gelandang Witan Sulaiman. Witan merupakan sosok penting timnas Indonesia di Piala AFF 2020 lalu. Dengan skuad Garuda mampu melaju ke final tetapi kalah dari Thailand dengan agregat 6-2 di partai penentuan. Pemain kelahiran Palu ini telah membela 3 klub Eropa. Dengan langkah pertamanya bermain bersama tim Serbia, FK Ratnik Surdulika pada tahun 2020. 1 tahun kemudian ia dikontrak oleh klub Polandia, Lechia Gdańsk, sebelum dipinjamkan ke tim Slovakia, FK Senica, di mana ia bereuni dengan kompatriotnya Egy Maulana Fikri. Penyerang kanan Egy Maulana Fikri. Ex-Diklat Ragunan ini mencuri perhatian panitia penyelenggaraan turnamen Toulon 2017. Setelah kontribusinya untuk Indonesia, sampai akhirnya ia dihadiahi penghargaan Hofer Revolution Trophy. Trofi yang pernah diraih oleh bintang dunia Cristiano Ronaldo dan Zinedine Zidane. Penyerang kiri Eka Febi Putra. Febi tampil cukup menjanjikan sebagai seorang winger dan mampu menembus tim senior Bali United pada tahun 2018 silam. Setelah sempat berseragam Persikabo dan Persija, sejak Februari tahun lalu, pemain berusia 22 tahun ini diikat kontrak oleh Arema FC. Dengan ia telah bermain sebanyak 11 kali di Liga 1 musim ini. Striker Hani Sagara. Pemain asal Bojonegoro ini langsung mencuri perhatian Bali United setelah penampilan impresifnya bersama timnas di kelompok umur dan Persibo Bojonegoro yang membuat Serdadu Tridatu mengontraknya pada Desember 2017. Setelah 3 tahun bermain untuk Bali dan hanya tampil sebanyak 8 pertandingan, ia akhirnya dipinjamkan ke PSMS Medan sebelum dikontrak oleh Persikabo pada Maret tahun lalu. Dan jadi itulah skuad lengkap timnas Indonesia di turnamen Toulon 2017.